Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaru, jumpa lagi dengan saya Azimatul Nimah. Inilah podcast Mansaru. Terus belajar, ceraskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Sobat Mansaru, pada kesempatan kali ini podcast Mansaru telah kehadiran tamu yang sangat spesial, yakni guru inspiratif tingkat nasional dari Kementerian Agama Republik Indonesia, yakni Bapak Muhammad Lutfillah MAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa sehat, luar biasa bahagia, atau luar biasa bagaimana ini Pak? Alhamdulillah masih diberikan oleh Allah kesehatan jasmani rohani, ketetapan iman, Islam, ihsan, serta insya Allah umur panjang yang bermanfaat. Wah, insya Allah umur panjang yang sangat bermanfaat. Itu yang paling penting Pak ya. Diberikan umur panjang dan juga bermanfaat bagi di sekitar kita, seperti itu Pak ya. Betul. Ini kemarin saya coba kepo nih Pak, bahasa gaulnya kepo tentang Pak Lutfillah. Ini katanya panggilan akrabnya adalah Gus. Ini enggak apa-apa ini saya izin manggilnya Gus Lutfi? Ya nggak apa-apa lah, karena memang sehari-hari saya memang dipanggil Gus Lutfi. Oh seperti itu. Dalam kategori menjadi seorang guru inspiratif di tingkat nasional Kementerian Agama Republik Indonesia, itu seperti apa perjalanannya Gus? Saya ini bersyukur lah, kebetulan orang tua kami itu seorang pendidik ya. Jadi ibu saya hanya ibu rumah tangga yang kerjanya abah saya, tapi abah saya bisa menuntaskan kuliah 7 putra putrinya, dan alhamdulillah kuliahnya di negeri semua dan kuliahnya tepat waktu semua, dan IPK baik semua. Jadi 7 bersaudara itu alhamdulillah dari kuliah di negeri semua. Jadi yang di IAIN Malang 3 orang, kemudian yang di Brawijaya Malang 3 orang, di Udayana Bali 1 orang. Wow. Jadi 7 bersaudara. 7 bersaudara. Gus Lutfi nomor 4. Nomor 4. Wah. Dan ke-7-7-nya alhamdulillah sampai sekarang menjadi orang yang sukses dalam di bidangnya masing-masing. Insya Allah alhamdulillah. Yang 3 itu PNS di SMA 1, di SMP 2 orang, kemudian saya ASN di MAN 2 Lamongan, Jawa Timur. Nanti yang di Kementerian Agama hanya saya sendiri. Ya. Yang kakak semua sama Mbak Yu itu di Dinas Pendidikan. Di Dinas Pendidikan, seperti itu. Ya. Ini Gus, boleh kepoin lagi nih Gus, tentang perjalanan Gus Lutfi sampai mengantarkan menjadi seorang guru yang inspiratif itu bagaimana awalnya? Apakah langsung melejit menjadi guru inspiratif atau sebelumnya ada perjalanan yang ditempuh? Jadi prosesnya panjang dan melelahkan ya. Saya lulus IAIN Sultan Ampel Malang tahun 1996. Kemudian GTT pertama di MAN Babat yang sekarang menjadi MAN 2 Lamongan. Sampai diangkat PNS juga di MAN 2 Lamongan. Jadi saya terhitung jadi guru fikih usul fikih di MAN 2 Lamongan sudah 26 tahun lamanya. 26 tahun. Mulai bujang usia 22 tahun. Wow. Sekarang mau 50. 50 tahun. Sangat tidak terlihat ini. Saya kira tadi jujur nih Gus ya, saya kira tadi usianya baru 40-an lah. Wah, ini tapi saya melihat tadi baru pertama kali bertemu dengan Gus Lutfi ini sepertinya adalah jiwa-jiwa yang sangat semangat, yang sangat memberikan kebahagiaan lah intinya bagi orang-orang di samping. Apakah itu mempengaruhi seperti masih jiwa-jiwa muda seperti itu Gus? Kebetulan saya ini aktivis di bidang seni budaya ya. Jadi saya pernah jadi pelatih marching band, drum band itu hampir 10 tahun. Waktu masih bujang. Waktu masih bujang. Terus aktif di teater juga, aktif di band kampus 4 tahun saya main musik. Kebetulan waktu itu awal-awal saya dikenal di Malang itu karena permainan saksofon. Main saksofon dulu. Sangat multitalenta sekali. Tahun 92 itu. 92 saya pentas tunggal, live tunggal ya. Live tunggal? Iya. Itu akhirnya saya jenuh, akhirnya saya minta ganti alat musik, akhirnya saya megang gitar bass itu. Wow, luar biasa. Ceritanya gitu, tadi nggak jauh dari seni, bahkan sempat juga jadi penyiar radio FM juga. Wow. Semua bidang sudah dijelajahi oleh Gus Lutfi. Wah. Terus bisa mengantarkan maksudnya awalnya dulu Gus Lutfi ada dari seorang pemusik, maksudnya di main saksofon dan lain sebagainya. Terus kemudian Gus Lutfi main di MAN 2 Lamongan. Apakah itu langsung menjadi guru fikih atau bagaimana?
Dulu awal-awal saya itu kebetulan kepala sekolah pertama itu abah saya sendiri. Jadi saya ini anaknya kepala sekolah man babat pertama. Oke. Jadi abah saya jadi kepala man babat, saya GTT di situ. Oke. Tapi waktu itu saya dipasrai ngajar seni musik. Seni musik? Iya, seni musik di kelas 11. Hampir 5 tahun ngajar seni musik ya. Oke. Tapi setelah sertifikasi lulus 2007, akhirnya saya lepas seni saya fokus ke ngajar fikih usul fikih aja. Wah, dari seorang guru musik terus kemudian seni budaya ya Pak ya. Kalau teman-teman dari seni budaya terus kemudian langsung ke fikih. Wah, atau memang dulu memang di kampusnya memang ambil jurusannya memang di fikih seperti itu. Dulu Fakultas Tarbiyah. Pendidikan Agama Islam. Jadi saya sempat jadi guru itu baik guru pelajaran maupun guru ekstra drum band itu pernah saya hitung ada 24 lembaga. 24 lembaga? Saya pernah bantu semuanya. Mulai wilayah Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Tuban, bahkan Jombang. Bahkan pernah juga di pondok pesantren Kutorjo Nganjuk. Sampai Nganjuk sana? Iya, pernah di Nganjuk juga. Jadi saya hampir 24 lembaga. Jenjang mulai yang paling rendah sampai saya juga pernah bantu ngelatih korsiknya Pemda Tuban sama korsiknya Pemda Lamongan. Jadi dan selalu diundang di Taman Makam Pahlawan untuk niup sangkakala. Menjelang tanggal 17. Iya. Mungkin bisa disebutkan prestasi apa saja sih Gus yang sudah diraih oleh Gus Lutfi? Alhamdulillah saya mulai di tingkat Kabupaten Lamongan 3 kali juara 1 guru prestasi tingkat MA se-Kabupaten Lamongan 3 kali. Di Jatim 2 kali Gurpres dan di nasional ini yang banyak. Sejak 2019 sampai hari ini saya masih mengukir prestasi. Wow. Jadi ini yang awal-awal saya meraih prestasi itu di sini. Ini awal-awal saya raih di sini saya tahun 2019. Itu juga di sini Gus. 2019. Ini saya wakil Jawa Timur di Klat 13 hari di Pusdiklat Jakarta. Saya jadi ketua kelasnya dan saya menjadi peserta dengan nilai terbaik 96,00. Wow. Baik, ini diklat pembuatan soal ujian nasional usul fikih. Pertama kali diklat. Pertama kali. Ini awal-awal prestasi saya terus sampai hari ini terus berprestasi alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin prestasi apa lagi Gus selain mungkin ada yang bisa ditunjukkan lagi? Kebetulan kalau di MAN ini saya wakil humas paling lama ya. Saya dipilih dengan mekanisme pemilihan langsung kayak kepala desa. Jadi saya terpilih sejak 2015. Sampai hari ini masih terpilih, nanti masa bakti saya di humas ini sampai 2024. Wow. Kemudian di kegiatan Pak Direktur GTK Madrasah saya mendapat tugas 3 dari Direktorat GTK dan tertanggal tanda tangan Pak Direktur GTK Madrasah Pak Dr. Muhammad Zain. Itu sampai 2024. Yang pertama saya menjadi penanggung jawab acara pengajian 1 jam GTK Kementerian Agama RI. Itu masa bakti saya sebenarnya sampai 2024 dan inilah yang akhirnya mengantarkan saya menjadi guru inspiratif nasional karena saya bisa pengajian itu saya kelola sampai tembus 220 episode. Wow. Nah, berarti tiap hari saya tampil di channel YouTube-nya GTK. Wow. Sampai berarti sudah tidak asing lah. Ya, insya Allah orang kementerian insya Allah banyak yang kenal saya karena saya ngelola pengajian 220 episode dan saya punya tim belakang saya kayak seperti ini, ada tim saya 30 orang. Sehingga kemarin mendapat hadiah pembinaan 15 juta. Itu ya saya bagi sama tim saya 30 orang itu. Jadi seperti itu karena kita berbagi, karena tim saya kan ada yang bagian membuat flyer, ada yang bagian menjadi host, co-host, ada yang MC, ada yang moderator, ada yang mimpin doa, ada yang menjadi bahkan moderator terpilih itu saya hadirkan dari 3-4 provinsi terbaik. Wow. Jadi saya sampai sekarang masih punya grup moderator
pengajian 1 jam. Itu dari 34 provinsi. Wah. Mubaliknya juga sama. Saya punya mubalik 220 orang mubalik se-Indonesia. Saya kelola sampai sekarang masih yang mengelola masih adalah jalan. Iya, sampai sekarang. Wow, luar biasa. Ini kan saya mendengar cerita-cerita dari Gus Lutfi tadi bahwa Gus Lutfi juga dengan menceritakan bahwa Gus Lutfi ini usianya sudah 49 ya, 49 tahun dengan usia segini. Gus Lutfi masih semangat untuk meraih prestasi-prestasi ini. Apa sih Gus yang melatar belakangi semangat dari Gus Lutfi ini? Mungkin saya pribadi itu karena saudara saya banyak 7 orang ya, akhirnya kita biasa berbagi. Kadang nasi bungkus kita makan bertiga berempat itu biasa. Akhirnya menjiwai saya lama aktif di Palang Merah Indonesia. Saya 4 tahun di IAIN Sunan Ampel Malang, aktif di Palang Merah, kebetulan bahkan sempat jadi ketua korup sukarela Palang Merah Indonesia. Hampir 4 tahun saya mengabdikan ilmu kepalang merahan di IAIN Sunan Ampel Malang. Akhirnya pulang dari IAIN saya mendirikan Palang Merah Remaja di Man 2 Lamongan sama Palang Merah Remaja di MTSN 1 Lamongan. Itu yang pendirinya saya, yang mendirikan. Ya, seperti itu. Jadi di kepalang merahan itu kan kita totalitas untuk kemanusiaan. Sehingga prinsip saya nggak apa-apa saya jadi lilin, leleh nggak apa-apa, tapi bisa menerangi banyak orang. Wow. Jadi lilin nggak apa-apa, biasa jadi lilin soalnya. Leleh nggak apa-apa, yang penting bisa menerangi banyak berbagi. orang. Wah, berbagi yang jelas adalah berbagi Pak ya. Terus yang saya sendiri, alhamdulillah saya syukuri ya, jadi di organisasi profesi guru fikih usul fikih itu saya orang MGMP yang paling lama di Jawa Timur. Jadi saya memimpin jadi ketua MGMP Fikih Jatim sejak 2008. Sampai sekarang saya masih memimpin guru fikih usul fikih se-Jawa Timur 38 kabupaten kota. Saya keliling 38 kabupaten kota, sudah ada yang jemput. Jadi saya dapat julukan Gubernur Fikih Jatim. Gubernur Fikih Jatim. Ya, termasuk nasional nanti kan saya ceritakan saya mendapat SK3. SK yang pertama tadi pengajian yang saya kelola, akhirnya saya menjadi guru inspiratif karena ngelola pengajian 1 jam itu. Yang kedua saya diberi surat tugas menjadi koordinator pengembangan kompetensi berkelanjutan guru fikih semua jenjang MI MTS MA se-Indonesia. Ini SK saya sampai 2024. Terakhir saya ketua umum Forum Komunikasi Guru Fikih Usul Fikih MA Nasional. Mulai saya jadi ketua umumnya sejak 2019, dikukuhkan di Jakarta. Jadi saya jadi ketua MGMP Fikih Nasional waktu di sini di Pusdiklat. Nanti masa bakti saya sampai 2024, saya juga punya kantor di Man 2 Jakarta, sekretariat MGMP Fikih Nasional. Jadi saya ini di MGMP mulai tingkat Man saya ketuanya, kabupaten saya ketuanya, Wilker Bojonegoro saya ketuanya, Jatim juga, nasional juga. Jadi saya ini orang MGMP asli. Cocok Pak apabila dijuluki tadi sebagai Gubernur Fikih. Gubernur Fikih. Terus nih Gus Lutfi, tadi dikatakan bahwa dengan segudang prestasi yang sebanyak ini, menjadi ketua di berbagai bidang, baik itu dari bidang musik dan lain sebagainya, dari perjalanan hidup dari Gus Lutfi sendiri, mungkin ada yang bisa disampaikan, berbagilah intinya Gus Lutfi kepada siswa maupun guru yang ada di Man 1 Bojonegoro agar bisa menjadi seperti Gus Lutfi, atau mungkin bisa lebih dari Gus Lutfi mungkin bagi siswa-siswi dari Man 1 Bojonegoro sendiri. Apa sih yang bisa diambil dari Gus Lutfi? Monggo. Menurut saya sederhana saja, kita mulai dari yang kecil, tapi kita istiqomah terus. Kecil tapi istiqomah. Misalnya kita disiplin, kita mulai dari diri kita. Jadi tauladan itu pada diri kita. Jadi prinsip saya, ibda bin nafsi, kritik diri kita sebelum kita dikritik orang lain, hisab diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah di yaumul hisab. Dan seorang pemimpin harus siap dikritik. Kalau pemimpin nggak siap dikritik, mundur saja dari pemimpin. Itu prinsip saya. Dan yang terbaru ini baru saya raih. Ini 300 jam pelajaran Diklat calon kepala madrasah, 300 jam pelajaran Pusdiklat Jakarta tertanggal 27 Desember. Saya menjadi peserta terbaik
91,27 lulus sangat memuaskan. Calon kepala MAN Wow. 300 JP ya. Mudah-mudahan setelah pulang dari sini segera pelantikan. Wah, amin. Ditunggu kabar baiknya sebagai kepala madrasah. Oke. Bari terakhir Pak Gus Lutfi, terakhir Siap. pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada sobat Mansaro yang nanti menyaksikan tayangan ini, Gus Lutfi, silakan. Pesan dan kesan saya, madrasah ini luar biasa. Saya tahu betul perjalanan awal madrasah ini karena kebetulan saya juga alumni PGAN Bojonegoro. Adik kelas saya sudah MAN 2 Bojonegoro. Dan saya ini termasuk dulu murid yang agak, mungkin kata guru-guru agak sedikit butuh perhatian khusus karena saya nggak pernah ke kantin PGA, tapi saya senengannya ke kantin MAN 1 Bojonegoro. Saya biasa terobos di pagar kawat itu, belakang itu ada pagar kawat, saya terobos. Soalnya kantinnya lebih enak MAN 1 Bojonegoro. Oke. Jadi kesan dan pesan saya, terus madrasah ini terus berinovasi. Kemarin juga dihadiri Pak Kasubdit, Pak Dr. Enofrovic juga kesini sama saya juga, kebetulan saya masuk tim madrasah lain Metaverse. Jadi saya juga terlibat di dalam pembuatan Metaverse pakai alat Oculus. Dan waktu simposium 3 internasional di MAN 1 Bojonegoro ini, kemarin saya ketemu Pak Direktur, itu apresiasi dari Kementerian Agama RI terhadap MAN 1 Bojonegoro luar biasa. Terutama sosok Pak Saifuddin yang dianggap betul-betul mensukseskan simposium 3 internasional kemarin di 2 tempat. Satu di MAN 1 Bojonegoro dan satunya di MAN Banyumas. Itu sukses. Dan insya Allah Pak Saifuddin yang terbaru, beliau akan berpartner dengan saya. Beliau sekarang kemarin saya baru dari Jakarta, 3 hari saya di Jakarta sama tim simposium 4 internasional, berkunjung ke ruangan Pak Direktur GTK, Pak Kasubdit RA, MI, MTS, MA, MAK, Kabak, Kepala Bagian, dan KSKK juga lengkap kemarin. Saya minta doa restu biar nanti simposium 4 di Makassar itu lebih sukses, insya Allah digelar di Hari Pendidikan Nasional. Wow. Jadi nanti tuan rumahnya Makassar. Nanti insya Allah Pak Saifuddin atas arahan dari Pak Direktur kemarin diminta membuat 2 organisasi yang bisa menopang kegiatan simposium 4 internasional Makassar untuk pendanaan. Akhirnya ada 2 organisasi, yang satu itu khusus jurnal ilmiah, jurnal Madaris, itu ketuanya dari Kepala Banyumas yang kemarin pelaksana simposium 3. Kemudian sekretarisnya Pak Suyitma yang dulu juga beliau ketua simposium 3. Kemudian yang satunya organisasi profesi yang satunya dipegang Pak Saifuddin ketuanya, saya sekretaris beliau. Jadi semua 2 organisasi ini tujuannya nanti ada kemitraan dari pendanaan dari kemitraan pakai 2 organisasi ini sehingga bisa mensupport kegiatan di Makassar. Seperti itu. Jadi saya pesan kepada anak-anak MAN 1 Bojonegoro, tetaplah semangat. Jadi alhamdulillah saya juga penulis buku fikih sejak 2013 sampai sekarang. Buku saya sudah dipakai oleh Madrasah Aliyah se-Indonesia. Saya juga bawa contohnya di tas, cuma nggak saya keluarkan, terlalu banyak yang saya bawa nanti. Bisa dicek, itu buku karya saya. Saya ketua penulis buku fikih sejak 2013 waktu dibuka program keagamaan. Sampai hari ini saya masih menulis. Dan tentang guru inspiratif saya sudah menulis buku, sudah ISBN, tapi masih saya cetak 10. Dan kemarin diminta Pak Direktur dibawa ke Jakarta untuk diberi pengantar. Itu sudah cetak, judul bukunya apa ya istilahnya, Liku-liku memimpin NGMP Fikih Jawa Timur 2008 sampai 2023. Jadi judul bukunya itu seperti itu. Nanti berakhir di endingnya di Guru Inspiratif Nasional. Sudah jadi buku, alhamdulillah. Nanti mudah-mudahan 2023 kita cetak yang baru, karena saya punya prinsip, kita bukan anak raja, kita bukan anak bangsawan. Kalau kita ingin dikenal orang lain, maka menulislah. Malah ayat yang pertama dulu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi alhamdulillah saya juga menulis, saya juga semua saya ikuti, termasuk saya yang meskipun usia 49 tahun saya nggak mau kalah dengan yang muda, Mas Albert misalnya, untuk di dunia metaverse. Saya biasa pakai alat Oculus itu. Tambahan satu lagi, pesan sponsor yang kalau saya ngajar berarti saya sisipkan. Jadi jangan menambah deretan orang tidak jujur di negeri ini. Benar.
Jangan jujur menambah. itu penting. Nggih. Jangan menambah Nambah deretan orang yang tidak jujur di negeri ini. Baik Sobat Mansaro, demikianlah akhir dari perbincangan saya dengan guru inspiratif di tingkat nasional yakni Gus Lutfilah. Saya Azimatul Imah, inilah podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi